I feel like having old church today. Come on. Come on. In the name of Jesus. 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 We have a victory. In the name. In the name of Jesus. In the name. In the name of Jesus. Satan has. Satan, you have to flee. Tell me. Tell me who can stand before us when we call on that great God. Jesus. Jesus, Jesus, precious Jesus. We have the victory. In the name of Jesus. Come on. In the name of Jesus. Come on, y'all. In the name of Jesus. We have the victory. in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan has. Satan, you have to flee. Tell me. Tell me who can stand before us when we call on that great God. Jesus. Jesus, Precious. Hallelujah. Jesus, We we have the victory. Shalom sahabat Kristus, di mana saja Anda berada. Salam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Saya ikut berbahagia kalau semua saudaraku, semua sobat dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, renungan kita hari ini, kita akan bicara kalimat yang sering meluncur keluar dari mulut orang percaya. Apa itu? In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalimat ini sering sekali, acap kali muncul dan harusnya setiap hari muncul. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Paling tidak orang percaya itu mengatakan dalam nama Yesus. Amin. Itu paling tidak sehari 7 kali. Coba ya, bangun pagi, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu, berkatmu sepanjang malam. Ditutup dalam nama Yesus, amin. Lalu saudara siap-siap makan pagi, saudara mengucap syukur lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Saudara mau berangkat kerja, minta perlindungan Tuhan lagi supaya tiba dengan selamat di tempat kerja. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Lalu makan siang, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin lagi. Ya, sepanjang sore persiapan mau pulang, perjalanan pulang, ingat lagi di dalam nama Yesus, terima kasih, amin. Sampai rumah, makan malam lagi. Doa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam mau tidur, demikian juga membutuhkan perlindungan, penjagaan Tuhan. Ditutup dengan di dalam nama Yesus, amin. 7 kali minimal. Ya. Belum lagi permintaan-permintaan lainnya. Ya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah benar itu 7 kali? In the name of Jesus Christ. Ya. Tapi saudara, saya bukan penekanannya kepada berapa kalinya. Tetapi makna in the name of Jesus Christ. Ya. Nama yang penuh kuasa itu. Ya, di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Oke, sebelumnya saya akan mengulangi. Inilah respon orang percaya, runtunannya. Saudara dari mendengar firman, baca, mendengar telinga, mulai muncul percaya dari iman, mempunyai keyakinan yang kuat, lalu saudara bertindak. Begitu kan langkahnya ya? Tapi sekali lagi, sebetulnya cukup bicara begitu titik poin percaya, itu kita sudah selesai. Tidak usah ditambahi bertindak. Karena di dalam kata percaya, beriman, yakin, itu mengandung unsur, mengandung komponen. Satu, kalau kau beriman percaya Yesus, artinya saudara menerima secara mutlak bahwa sesuatu itu kebenaran. Lalu saudara mempercayakan diri, saudara mengandalkan diri saudara atas kebenaran itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu menghidup dalam ketaatan kebenaran itu.
Yang diakhiri bukan hanya ketaatan, tetapi saudara terus hidup setia akan kebenaran itu. That is faith. Ya, itulah iman, itulah percaya saudara. Ya, bukan cuma percaya di mulut sekali lagi, bukan. Nah, ini kalimat penting yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Orang-orang yang menyatakan diri, aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus, ya. Nah, percaya itu kualitasnya itu. Mengandung unsur atau komponen-komponen yang demikian. Anda tidak percaya, cek. Cari itu bahasa aslinya mengandung makna apa sih yang namanya faith itu. Ya. Benar, saudara. Ayo, saya akan memulai di dalam Matius 7 ayat 26-27. Ya. Ini pesan penting ini ayat. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, melanda rumah itu, dan rumah itu rubuhlah, dan hebatlah kerusakannya. Kenapa demikian? Sebab rumah itu didirikan di atas fondasi pasir, tidak punya kekuatan, ya. Kau bangun seindah secantik apapun desain rumah itu, kalau fondasinya tidak kuat, maka tidak ada nilainya rumah itu. Nah, tapi sayangnya saudara, manusia itu tidak suka memperhatikan fondasi. Manusia itu suka melihat apa yang di atasnya fondasi. Kalau saudara melihat pembangunan rumah mau beli, masa kita tanya fondasinya? Masa kita ngecek dari awalnya fondasinya? Nggak mungkin, dan itu sudah nggak tahu kita fondasinya apa. Kita cuma tertarik apa yang di luarnya. Ya, padahal kekuatannya ada di dalam fondasi. Ya, fondasi itu menjadi kekuatan kita. Seharusnya rumah itu bukan dibangun di atas pasir, tapi di atas batu karang. Nah, bicara bangunan di atas batu karang, itu saya ingat kota di dunia yang namanya New York. Ya. New York itu bangunan pencakar langitnya luar biasa. Mepet-mepet demikian ya, rapat, bahkan di bawahnya ada stasiun kereta api, ya. Sempat saya berpikir, bangunan seperti ini ya, kalau kita masuk di bawah lorongnya ada kereta api, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Ternyata memang bisa, sebab landasan kota itu adalah batu karang. Ya. Jadi kuatnya bukan main. Nah, saudara, maksud daripada pesan ayat ini, supaya setiap saudara orang percaya, itu punya landasan, punya fondasi yang benar. Fondasi yang benar, yang kuat itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Firman itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Ya, firman-Nya itu. Jadi tidak ada cara yang lebih baik lagi, lebih bijaksana kalau saudara dan saya butuh kekuatan yang sempurna. Itu adalah dasarnya firman, dasarnya Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, kalau saudara nggak mau roboh. Ini kan kita menghadapi tahun yang bukan semakin hari semakin membaik, tapi perhatikan, keburukan, sesuatu yang jahat, yang mencekam, yang menekan, itu sudah mengarahnya sekarang mengglobal antar dunia, dan hari ini sudah mendunia, baik dari segi sakit penyakit, ancaman COVID, virus mendunia, ancaman krisis ekonomi mendunia. Dan ini kalau saudara dan saya orang percaya tidak punya landasan dasar kehidupan firman yang benar, dasar imanmu yang murni, yang sejati, maka kita pasti tumbang, hanyut, ya. Saudara akan hanyut. Kita akan dalam ketakutan yang terus-menerus. Saudara, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan. Kalau udah nemu jalan, baik. Dan disebutkan juga, akulah juga kebenaran. Pasti saudara gak salah gitu loh, ya. Lalu ujungnya and the life. Kehidupan di sini zoe.
kehidupan kekal. Jadi Kristus itulah kehidupan kekal. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapa yang berani mengatakan demikian? Manusia siapa? Kecuali dia Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Orang Kristen, kalau engkau nyebut diri Kristen tapi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah, kau bukan Kristen. Kristen itu pengakuannya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah kita. Sudah, jangan dipikirkan lebih detail, saudara menjangkau dengan akal budimu saja. Nanti sulit itu, ya. Lanjut, Yohanes 16 ayat 23. Jadi tadi siapa yang bisa mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup kalau bukan Tuhan? Nggak ada, ya. Manusia siapa yang layak? Nggak ada. Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Ya. Siapa nama Yesus? Kok istimewa banget? Wah, istimewa sekali. Karena itu kita cari tahu pagi ini, in the name of Jesus Christ, ada apa itu, siapa itu, dan mengalami apa kita di dalam nama Yesus. Kolose 3 ayat 17. Kita baca beberapa ayat hari ini. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Lakukan segala sesuatu dalam perkataan maupun perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Kok berarti kita sampai disuruh dalam nama Yesus? Karena Dia kuasa, kan? Ya, ada kuasa di situ. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus juga Allah. Berarti di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Ya. There is a power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa ada kuasa di dalam nama Yesus? Karena jelas, satu tadi dikatakan memang Allah kita itu Allah yang hidup. Dan Yesus itu adalah Allah. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Kurang apa saudara? Berkuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa atas maut, mati dan dia dibangkitkan. Siapa orang yang mati bisa bangkit? Nggak ada. Kalau ada ya Tuhan yang membangkitkan, gitu. Ya. Nah, dalam nama Yesus itu banyak, ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Jadi memang nama itu istimewa. Saudara tidak bisa bermain-main dengan nama itu. Nama itu sungguh. Tapi jangan menganggap bahwa nama itu seperti mantra, ya. Selalu kau pakai, kau gunakan dengan fungsi mantra. Salah. Itu bukan mantra. Kalau mantra saudara bacakan, maka terjadi, nah siapa yang membuat jadi itu? Dewa, roh dari mana kirimannya kita nggak tahu. Ya, yang mengabulkan pakai mantra itu. Tapi ini bukan mantra. In the name of Jesus Christ, di dalam kuasa namanya Yesus. Ini akan terjadi kalau saudara punya iman. Kalau iman saudara benar, iman yang benar, iman yang berhubungan, yang memiliki hubungan, yang membangun hubungan. Ya, bukan iman yang mati. Ya, tadi saya sudah bicara di depan ya, tentang percaya, tentang beriman, tentang yakin. Kalau keyakinan mati, itu keyakinan di bibir. Dalam realita faktanya tidak ada membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Iman yang salah, iman yang kosong, iman yang mati. Ya. Nah, contoh saudara di Alkitab itu ada kisah para Rasul 19, nanti baca di rumah ayat 13-16. Itu ada 7 anak-anak Skewa. Mereka niru-niru mencoba memakai nama Yesus.
untuk bertarung dengan kuasa jahat, dengan iblis. Dia gunakan nama Yesus. Apa yang terjadi? Bukan kemenangan yang dia petik, tapi dia dihancurkan, dia dikalahkan, dia dipermalukan. Mereka 7 orang ditelanjangi, mereka lari terbirit-birit, ya, memalukan. Kenapa? Sebab mereka menggunakan nama Yesus tanpa iman, menggunakan nama Yesus tanpa percaya dan yakin yang benar, dianggap mantra. Menggunakan nama Yesus tanpa membangun punya hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nggak ada. Kuasa itu tidak bisa lahir, ya. Malah dia dikerjai oleh si jahat iblis. Sekali lagi, jika in the name of Jesus tidak disertai dengan penundukan kepada Tuhan, tidak disertai adanya hubungan yang benar kepada Tuhan, maka nama itu, nama Yesus itu hanya sebuah kata. Ya, hanya sebuah kata. Kalau hidup saudara sungguh tidak benar, kacau balau, bahkan hidup saudara tidak menunjukkan keteladanan sama sekali, bahkan hidup saudara bertentangan dengan kebenaran. Kalau saudara menggunakan nama itu, ya saudara anggap itu mantra, maka seperti 7 anak-anak sekewa itu, ya, tidak ada kuasa di dalam situ. Nah, saudara, saya akan akhiri lewat sebuah kesaksian. Tidak usah jauh kesaksian siapa, kesaksian yang terdekat adalah diri saya. Suatu hari, saya ini orang percaya, saya ini hamba Tuhan. Satu hari saya dibawa Tuhan mengalami, saya dengan istri saya. Mengalami apa? Mengalami masuk di dalam praktek pengalaman in the name of Jesus Christ. Apa itu? Satu hari seorang kawan, teman baru, ya sebetulnya belum kenal ya. Lalu dia datang ke rumah saya, dia minta tolong kepada istri saya, dia bilang, mana saya? Ya, dia minta tolong sebab ada karyawannya yang kesurupan. Ya, lalu istri saya tanya, loh, kok ke suamiku? Iya, saya dengar suaminya Taji ini kan hamba Tuhan. Maka dia minta tolong. Karena dia sudah minta tolong kepada hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan yang lain itu kebetulan katanya lagi sibuk, repot. Makanya ditunjuklah suami Taji. Berarti kan suaminya Taji ini kan pendeta gitu. Oh, dia tahu dari situ. Makanya istri saya masuk ke kamar, beritahu saya, ada tugas. Saya ada tugas dari Tuhan. Apa? Ada orang kesurupan. Siapa? Teman kita ini ya, karyawannya kesurupan. Oh ya? Langsung saya tidak menolak, saudara. Tapi saya tidak punya pengalaman-pengalaman itu, ya. Belum punya. Sering memakai in the name of Jesus, tapi saya belum punya pengalaman itu. Lalu saya masuk kamar, saya bersama istri berdoa, Tuhan, aku akan menghadapi tantangan roh jahat yang tidak aku lihat secara mata. Tetapi roh itulah yang akan berlawanan dengan aku. Engkau lindungi aku Tuhan, istriku, jauhkan aku dari dipermalukan, lindungi rumahku, pembantuku, anak-anakku. Semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Jalan kita, saudara. Nah, menghadapi ini ternyata yang kesurupan itu perempuan. Maka istri saya lebih banyak berperan. Saya ikut mendoakan di sana, istri saya yang menyentuh dia, merangkul anak ini, dan memang ajaib yang terjadi. In the name of Jesus Christ. Dirangkul, anak itu tidur di pundaknya sini. Tidur, lalu didoakan, tidak lama itu proses. Lalu dia bangun sadar. Dan kata lain, selesailah peristiwa itu. Ya, nah, waktu kita meninggalkan tempat itu, dalam hati saya ini, demikian mudahnya ya, cepat sekali ya. Saya lagi menjadi bangga, puas. Bukan sombong ya, bangga, puas, betapa nama Yesus luar biasa. Itu pengalamannya pertama. Tapi rupanya tidak berapa lama diajak Tuhan lagi untuk mengalami yang sama. Terjadi lagi kasus yang sama di tempat yang sama, cuman orangnya berbeda. Kali ini yang kesurupan pria. Nah, maka saya dengan istri
kita sama-sama datang. Nah, rupanya ini beda ini ya. Yang pria ini dia duduk di depan halaman, bukan dalam rumah. Kalau tadi dalam rumah, yang perempuan ini di luar rumah. Jadi di halaman dia duduk bersila di tanah situ. Teman-teman pengerjanya di situ satu persatu diundang. Punggungnya ditumpangi tangan sama dia sambil dia berucap apa-apa, saya nggak ngerti ya. Dia berucap, lalu terus bergiliran karena takut temannya, maka dituruti. Waktu saya datang, saya bilang, stop ya, jangan turuti, jangan lakukan, sebab ini bukan temanmu, ini bukan temanmu, ini ada roh jahat di dalam dirinya. Ngapain kau turuti? Stop, berhenti, dah kalian minggir semua ya. Lalu saya sama istri kita mulai praktek. Apa prakteknya sih? Ada praktek teori apa? Nggak ada, saudara. Ya saya berdasarkan pengalaman melihat dan mendengar yang lalu-lalu. Lalu saya sama istri, ayo kita nyanyi, memuji Tuhan. Nyanyi apa? Nyanyi yang gampang-gampang, tapi nyanyi yang lahir dari iman percaya. Dalam Yesus ada kekuatan. Dalam Yesus. Kan lagu-lagu itu, ya. Terus kita nyanyi ulang. Tapi ini roh ngelawan, saudara, ya. Kali ini tidak semudah yang pertama. Ini melawan. Ini anak kecil pria, tapi suaranya laki-laki tua. Dia tidak sadar. Dia melawan, dia memberontak. Waktu kita tengking dalam nama Yesus, keluar. Oh, dia melawan, merontak. Bahkan dia menyatakan diri dengan ucapan, siapa Yesus? Aku tidak kenal Yesus. Gini, saudara. Wah, dengan gagah dan lantangnya dia. Itu kan menggertak kita ya. Tapi terus kita nyanyi tengking. Kira-kira setengah jam itu tidak ada reaksi, saudara ya. Sampai saya dalam hati begini, di hati saya, Tuhan, jangan sampai kita kalah, dipermalukan Tuhan ya, gitu. Kedua, Tuhan ini capek ini, kayak kehilangan akal gitu, capek Tuhan ngomong gini terus dia nggak keluar ini, seolah-olah ucapan kita ini nggak dipedulikan, tapi Roh Kudus itu memberi hikmat, terus kerjakan, ya, jangan berhenti, jangan kalah. Lalu saya itu tiba-tiba punya hikmat begini, saudara, bakar itu roh itu dengan api Roh Kudus, gitu ya. Otomatis saya bilang, api Roh Kudus, bakar dia, bakar. Pada waktu begitu dia menggelinjang, menggeliat, dia marah. Lalu dia mengucapkan kalimat begini, kalimatnya itu nadanya merendah, bukan melawan lagi. Dia bilang, ojo ya ojo, jangan ya jangan, ojo ya ojo, aku ojo diusir, jangan ya jangan, saya jangan diusir, aku arep metu dewe, aku mau keluar sendiri, gitu. Merendah, minta belas kasihan. Wah, saya langsung semangat sama istri saya. Saya melihat semangat. Wah lah, keras lagi kita. Tidak, dalam nama Yesus engkau keluar. Gitu. Kamu sudah dikalahkan, kamu tidak punya kuasa. Keluar dalam nama Yesus. Betul, saudara. Dia berdiri dia bukan untuk melawan, tapi untuk kayang. Dirinya kayang. Begitu kayang, dia telungkup. Dia tidak sadar. Ya. Lalu saya datangi, saya tumpang tangani, saya berdoa di dalam nama Yesus. Segala roh apapun dalam dirimu yang tidak layak di hadapan Tuhan, engkau keluar. Engkau sudah keluar, engkau tidak menguasai tubuh ini lagi, tubuh orang ini. Dalam nama Yesus keluar dan engkau sadar, engkau bangun normal dalam nama Yesus. Dan anak itu bangun, saudara ya. Bangun, dia duduk, saya tanya, teman-temannya juga bengong tuh lihat tuh. Saya tanya, hei, kau tadi ngapain marah-marah? Dia bilang apa? Saya enggak tahu om, gitu. Kamu enggak sadar? Enggak sadar, saya enggak tahu. Nah terus kamu rasakan apa sekarang? Badan saya capek semua, gitu. Jahat ya, roh jahat itu merusak. Capek dia, ya. Nah makanya saya pesan kepada teman-teman yang lain kumpul. Teman-teman, ini sudah 2 kali peristiwa di sini ya. Jangan satu pun di antara kalian yang membawa jimat-jimat ya, apapun ya, entah dari perdukunan, dari apa yang kau simpan, kau bawa di kantongmu atau di tempatmu kamar atau di tempat rumah ini, jangan buang, nanti akan mengundang roh-roh itu untuk mengganggu temanmu. Ini buktinya sudah digilir 1, 2 gilir ya. Nah, singkat cerita selesailah dan saya ketemu tuan rumah, saya bilang, rumahmu adakan mesbah ya, doa. Supaya apa? Ini kan rumah barumu, supaya ya ada suasana, ada
roh Tuhan bekerja di tempatmu yang baru. Bukan dikuasai oleh yang begini-begini gitu. Lalu dia ikut membuka rumahnya untuk mesbah di dalam komunitas sel. Ya. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Lalu Tuhan juga bawa pengalaman-pengalaman saya yang lain yang saya dulu tidak pernah mengalami in the name of Jesus Christ. Dulunya dalam nama Yesus hanya untuk makan, mau tidur, bangun tidur, mau perjalanan, hanya sebatas-batas itu. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan ingin membawa anaknya, asal anaknya mau ya. Engkau dibawa pengalaman demi pengalaman yang baru, terus begitu. Bukan menantang, kita tidak cari tantangan, bukan. Tapi dibawa kepada pengalaman demi pengalaman. Dan saudara nggak perlu menolak ya. Kalau memang Tuhan yang membawa, pasti Tuhan akan memberi sesuatu yang baru kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan in the name of Jesus Christ. Amin. Kita bertemu minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you all.